Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali ini kawan, kita akan membahas sebuah laptop gaming yang sangat powerful sekali. Tapi uniknya laptop ini bro, dia itu punya ukuran layar compact yaitu 14 inch. Loh, ini kalau kita lihat, dia ini nggak kelihatan laptop gaming, tapi dalamannya, wah ini monster sekali bro. Dan untuk laptop yang kita bahas, ini dia dari brand Acer. Tipenya adalah Predator Helios Neo 14 yang harganya dijual di angka 27 jutaan rupiah. Wah, ini harganya bukan untuk kaum mending, tapi lebih segmented buat orang-orang yang cari laptop powerful, butuh bobot enteng, bodi tipis, tapi nggak mau tampilannya itu jelek. Nah, ini ganteng sekali bro tampilannya bro. Tapi sebelum kita ngebahas laptop ini, sebenarnya saya mau kasih info juga sama kalian, FYI. Kita pernah ngebahas di segmen seperti ini di dua merek sebelumnya. Yang pertama kita ngebahas di merek MSI. Yang kita bahas itu tipenya MSI Prestige AI Studio 14. Yang dua itu ada di Asus TUF Gaming A14 FA401UU. Nah, dari kedua buah laptop itu, dia memiliki tampilan layar yang sama, yaitu 14 inch, yang dimana untuk model-model seperti ini bro, sekarang sudah mulai banyak di pasaran, dan ini akan meramaikan pasar gaming di tahun 2025 yang akan datang. Ini tak jamin akan banyak peminatnya, karena laptop ini untuk dibawa mobil sangat nyaman sekali. Ya cuman kalau kita ngomong soal powerful, ini masih tetap beda segmen dengan laptop gaming ukuran layar 15 ataupun 16 inch. Itu tetap kastanya beda. Jadi ini lebih kayak enak buat kerja, tapi enak juga untuk cari bulan. Terus laptop ini, dia itu kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, yang kita bahas ini bro, dia super powerful sekali bro. Karena laptop ini dia menggunakan prosesor Intel Core Ultra 9 Processor 185H yang punya 16 core per 22 thread dan speed maksimal di angka 5,1 GHz. Nah, kemudian untuk NPU-nya, karena ini Intel bro, dia punya Intel AI Boss yang bisa kita lihat waktu dia kerja pas kita menggunakan aplikasi AI. Kemudian kalau VGA-nya laptop ini dia punya dual grafis, ada bawaan dari prosesornya yaitu Intel Arc Graphics, dan ada juga Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM gede yaitu 8GB DDR6 yang TGP maksimalnya di angka 120 Watt. Dan kalau kita ingin memaksimalkan VGA ini bro, nanti kita juga dikasih settingan yang berupa MUX switch, dan settingan itu ada di Acer Preprocess. Nah, settingan ini kita bisa nyeting manual ataupun otomatis, bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian semua. Terus kalau untuk RAM-nya, laptop ini udah mentok banget bro ya. Dia dikasih 32GB LPDDR5, tapi ini yang perlu kalian catat adalah dia sudah on board alias nggak bisa di-upgrade. Terus kalau penyimpanannya, laptop ini juga cukup gede sekali, 1 tera M2 NVMe Gen 4 yang speednya itu pas kita tes sudah mencapai di atas 7000 Mbps. Terus kalau untuk softwarenya, laptop ini sudah lengkap sebab sudah dibekali oleh Windows 11 plus Office 2021. Nah, jadinya kalau kalian sudah beli laptop ini bro, untuk kebutuhan ngapain aja nyaman, misalkan kebutuhan untuk software teknik sipil, kebutuhan kalian render hingga coding ataupun bermain game, semuanya pasti sat wat-wat. FYI, selain laptop ini dia punya dapur pacu yang ngebut, dia juga punya fitur yang banyak dan juga tampilan model yang kece. Nah, sebelum kita ngomong soal fitur, kita bahas dulu soal desainnya. Ini sekilas kalau kita lihat, kan desainnya mirip sama seperti Acer Predator Neo Helios 16. Cuman dia dikasih layar yang lebih kecil, ukurannya lebih compact dan tipis seperti ini. Dan untuk materialnya, dia sama-sama pakai aluminium dengan bobotnya lebih enteng, cuma di angka 1,95 kg. Nah, untuk logonya bisa nyala, di bagian ekor sini dia berfungsi sebagai exhaust, ada 3 buah lubang, terus samping kiri kanan ini juga ada 2 buah lubang pembuangan panas. Jadi total exhaustnya ada 5, serta pas laptop ini kita pakai bro, layarnya ini nyaman banget bro. Dia tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu lebar menurut saya. Ukurannya kan dia pakai 14,5 inch, resolusi WHUSGA di angka 3K, refresh rate menunjang banget buat gaming di angka 165 Hz, serta akurasi di angka 100% sRGB. Nah, kalau kita geser ke bagian atas, kameranya ini juga cakep bro. Dia pakai resolusi 1080p 30 fps, serta ada settingan AI yaitu seperti kayak auto framing, eye contact hingga background blur yang bisa menunjang untuk kebutuhan kita buat meeting online. Lanjut lagi ke bagian bawah, kita akan disodorkan sama audio yang menawan bro. Ada logo DTS:X yang artinya suaranya ini nyaman, clear, tapi bassnya kerasa. Terus kalau kita lihat di bagian ujung kiri atas, ini ada tombol pintasan yang berfungsi untuk bisa mempermudah kita buat nyeting performa di laptop ini. Mau kita balance,
high performa atau apapun, kita bisa nyeting cukup dengan satu tombol pintasan ini. Kalau keyboardnya, laptop ini dia pakai keyboard standar, tombol power jadi satu, namun di keyboard ini bro, dia sudah punya lampu RGB 3 zona yang lampunya bisa kita setting selaras sama logo yang ada di depan dengan adanya software Acer Predator Sense. Nah, lanjut lagi di bagian bawah, dia juga punya touchpad yang cukup responsif. Touchpadnya lebar, terus juga ditunjang sama colokan-colokan I/O port yang lengkap. Ada Thunderbolt 4, ada juga colokan HDMI serta colokan-colokan yang lain terbagi di sisi kiri dan juga di bagian kanan. Geser lagi kalau kita lihat laptop ini bro ya, pas kita bongkar di bagian dalam, nah kita bisa melihat bahwa untuk sistem coolingnya, laptop ini kan dia pakai dual fan. Nah, dual fan ini bro, dia juga diiringi dengan sistem cooling yang bagus. Contohnya heatpad-nya dia pakai Vector yang model kotak seperti ini, dan klaimnya si Acer dengan headlamp seperti ini bro, dia untuk pendinginannya itu jauh lebih cepat 9% dibandingkan model standar, serta untuk liquid thermalnya dia pakai liquid thermal greasy bro. Nah, jadi ini kelebihannya, panasnya akan lebih cepat dibuang, tapi kalau kalian ingin ganti pasta, jangan sekali-kali ganti sendiri bro, ini akan berbahaya karena bisa bikin laptop kalian mati. Tapi efek samping dari kombinasi antara fitur-fitur tersebut, suhu laptop ini pas kita geber atau full load, mentoknya cuma di angka 46 derajat Celcius. Jadi panasnya itu benar-benar kerasa karena ada fitur teknologi yang cukup bagus dan canggih seperti yang saya infokan tadi. Terus laptop ini kalau kita pakai lagi, di dalam settingan Acer Predator Sense, dia itu kan ada settingan MUX switch, dan kalau kita lebih cermat menggunakan laptop ini untuk kebutuhan gaming, dia itu juga punya fitur DLSS 3.5 yang punya kelebihan 3 buah settingan di dalam game kalian. Kita bisa maksimalkan SR atau Super Resolution, kita bisa maksimalkan FG atau Frame Generation, kita bisa maksimalkan yang ketiga adalah RR atau Ray Reconstruction. Yang artinya pas kita main game seperti contohnya kayak di Cyberpunk 2077, gambarnya akan semakin realistis dan juga membuat FPS-nya jadi semakin meningkat. Nah, pokoknya di situ. Kemudian laptop ini misal kita compare bro ya, penggunaannya antara ukuran 14 in versus 15,6 atau 16 in. Nah, tentunya dia punya dua buah kelebihan utama. Yang pertama, dia itu punya ukuran lebih compact, dan juga laptop ini punya bobot lebih enteng bro. Karena misal kita compare nih sama Acer Predator Neo 16, dia juga punya perbedaan seperti ini. Bobotnya antara 1,95 kg versus 2,6 kg. Nah, ini kelihatan mungkin sepele, tapi bener-bener kerasa pas kita pakai dan juga kita bawa kemana-mana. Kemudian pas kita pakai laptop ini untuk kebutuhan gaming bro, ukuran keyboardnya kan dia ini tidak full size alias tidak punya nomor pad. Tapi semisal kita pakai buat gaming, sebenarnya ukuran dasar seperti ini tidak terlalu berpengaruh. Karena pas kita bermain game, mentok-mentoknya di bagian tangan kiri kita pakai WASD, terus di bagian kanan kita pakai mouse. Jadi nomor pad itu jarang sekali kita manfaatkan untuk kebutuhan bermain game. Lanjut, kita akan masuk kepada ulasan benchmark yang dimana laptop ini kita lihat kemampuannya bisa sampai seberapa kawan. Oke, lanjut. Nah, jadi pertanyaan besarnya gini bro ya. Semisal kalian sudah beli laptop ini di budget 27 juta rupiah, apakah dia bisa jadi laptop gaming yang paling terbaik di harga tersebut? Dan menurut saya ini tergantung sama POV masing-masing. Sebab semisal kita mau compare dengan ukuran laptop 16 in di harga seperti ini, kadang-kala kita akan sering melihat bahwa speknya itu dia jauh lebih gahar dengan TGP yang lebih tinggi. Tapi kembali lagi, tergantung yang pakai. Kalau kalian butuh compact, enak dibawa kemana-mana, ya pokoknya ini masih jauh lebih bagus dibandingkan ukurannya lebih besar. Kemudian laptop ini minusnya yang bisa kita lihat adalah dia itu RAM-nya ke solder, nggak bisa di-upgrade, dan penyimpanannya dia juga cuma punya satu slot doang. Tapi lagi-lagi dia RAM-nya udah 32 GB, penyimpanan juga sudah menurut saya lega banget di angka 1 tera. Sehingga saya bisa bilang tetap laptop ini bisa jadi kingmaker untuk Ultra 9 yang harganya paling murah dan nyaman untuk kita bawa kemana-mana karena ukuran compact dan tampilan cakep sekali. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop tipis, hahar, dan juga tampilan cakep seperti ini bro. Ya segitu aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat bosku. Oke, mantap Acer, keren banget ini bro. Wah, ganteng ini buat kuliah sekolah, mantap.